Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zafira Tenova, mahasiswi dari program studi Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul dengan NIM 20210508063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bercerita tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mohon disimak ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi intinya, kita perlu tahu bahasa itu apa sih? Nah, bahasa merupakan salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi seperti halnya mempermudah manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan mereka. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki lebih dari 360 bahasa daerah. Banyak banget ya. Nah, hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau sehingga terdiri atas banyak suku dan adat istiadat. Nah, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dari Republik ini. Sejarah bahasa Indonesia telah melewati banyak proses dan perkembangan, juga dengan adanya era globalisasi ini mendorong perkembangan bahasa secara pesat. Dimulai pada zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-20. Melihat lemahnya pegawai pribumi dalam memahami bahasa Belanda, membuat kolonial sepakat untuk menggunakan bahasa Melayu agar mempermudah mereka berkomunikasi. Para sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab Logat Melayu yang ditulis oleh Charles Adrian Van Ophuijsen dengan tinta emas. Dialah sosok yang berjasa mengakhiri ketidakseragaman ortografi penulisan bahasa Melayu dan aksara Latin. Sebuah sistem yang dikenal sebagai ejaan Van Ophuijsen yang ditemukan pada tahun 1901 menjadi ejaan resmi bahasa Melayu di daerah jajahan Belanda pada masa itu. Nah, penyebaran bahasa ini lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volks Lecture atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908 dan diubah menjadi Balai Pustaka di tahun 1917. Lalu, di dalam perkembangannya, hal ini banyak sekali mengalami perubahan yang mengakibatkan penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20 diganti dengan penamaan bahasa Indonesia sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila bahasa Melayu terus dan tetap digunakan. Kemudian disahkan menjadi bahasa nasional pada tahun 1928. Di tanggal 29 Oktober 1928 ini lahirlah Naskah Putusan Kongres Pemuda. Di sana, begitu terlihat berkobar semangat kaum muda dan pelajar memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan bahasa nasional, yakni bangsa Indonesia di mata dunia. Seluruh bagian NKRI harus bersatu dengan tekad 28 Oktober 1928 untuk terus menjaga bahasa Indonesia. Lalu, kita bisa lihat perkembangan bahasa dalam pandangan generasi milenial. Selanjutnya, dalam pandangan generasi milenial, bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya. Istilah-istilah yang entah dari mana asalnya kian mengikis wujud asli bahasa Indonesia. Padahal perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi pemakai bahasa. Kenapa harus dirubah ya? Selanjutnya, kita akan mengetahui fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Nah, ternyata bahasa Indonesia itu memiliki banyak fungsi loh. Di antaranya adalah fungsi secara umum, yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi nasional, dan sebagai alat kontrol sosial. Selain itu juga ada fungsi secara khusus, di antaranya yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Nah, ini adalah fungsi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara.
Di antaranya adalah lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan terakhir sebagai alat persatuan. Dan sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dan tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lalu kemudian ditambah dengan pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009, pada pasal 44 ayat 1 ditemukan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang kemudian dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.